Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi ini. Nanti Bapak Yunus akan menyampaikan bagaimana itu budaya positif. Yang saya lihat perubahan besar dari Pak Yunus sekarang itu respon peserta didik terhadap Pak Yunus sekarang. Karena saya dengar dari dulu itu Pak Yunus termasuk orang yang susah didekati oleh peserta didik. Tapi sekarang dia lebih fleksibel. Ketika dia membaca modul 1.4 dan dia terapkan dan memang itu 180 derajat berubah. Dan nanti akan lebih banyak disampaikan oleh modul itu kita selalu lakukan aksi nyata. Ini adalah aksi nyata keempat saya setelah melalui modul keempat ya. Ini adalah kebetulan ini karena memang harus diimplementasikan terhadap sekolah. Bagaimana budaya positif yang selama ini mungkin Bapak Ibu sudah rasakan bahwa saya sudah benar. Tapi setelah apa yang tersembunyi tangan beliau itu? Apakah dia mau menyerahkan atau tidak pada kita? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Itu palungku itu. Coba pada ini yang lain. Karton 2 ini 11-12. Oke. Saya 58, situ 57. Mau apa lagi? Rayu yang di belakang sana itu gigi sama-sama. Pokoknya suami gigi palsu, saya juga gigi palsu. Mau apa? Apakah dia akan buka atau tidak, Bapak Ibu? Dia terbuka. Saya perlu sekali. Kalau begitu Perlu sana itu, satu kelompok itu orang kaya semua di depan. saya perlu yang sekarang saya butuh aja dari saya Besti apalah. Nah, saya tidak akan kasih ya. Kau suap saya, sabik saya. Pakai ini. Tidak bisa. Ayo ancam nih. Kalau ini Ketika ada sesuatu di siswa kita itu, apakah Bapak Ibu bisa membuka atau tidak? Ada yang kasih respon? Caranya gimana? Jadi siswa kita di kelas itu ada masalah, tidak mungkin dia akan membuka hal kita. Nah, coba kira-kira kenapa? Orang naik. Kalau saya bilang kalau di kamu pasti, tapi kalau tempat yang khusus, contohnya kalau guru BP ya pasti dia akan kita panggil kemana gitu. Dia akan menyampaikan sebenarnya apa yang saya lakukan ini seperti ini dan ini, maka saya melakukan itu. Tapi saya terserah bahwa saya begini. Ada yang lain? Silakan Ibu Chandra ya. Ibu Chandra ini adalah ya, silakan Ibu. Menurut Ibu tadi itu ketika kepalan tangan itu berusaha dibuka untuk itu kita lihat bersama ternyata dipertahankan oleh yang bersangkutan. Kira-kira menurut Ibu alasannya apa? Asli bukanlah. Ada yang namanya undangan sosial. Oke lah kita kenal, kemudian dia juga kenal. Pada saat kita ada interaksi sosial dan mungkin cuma say hello aja, tidak pernah membantu atau apa, itu juga agak sulit. Tapi kalau misalnya dalam berinteraksi sosial itu tabungan sosial kita kepada seseorang itu cukup, misalnya kita sering menegur, sering membantu. Nah itu dia sulit untuk menolak permintaan. Kenal dulu, kemudian apa dia. Tapi kalau variabel itu sudah ada, sampai kapan nggak bisa. Walaupun itu anak kita sendiri, anak kandung ya, itu susah. Misalnya kayak antara saya dengan suami, beda, kita beda. Itu anak selalu terjebak kepada kita ini dibanding suami. Contoh. Oke, ya, memang ya. Jadi betul Bapak Ibu. Jadi memang intinya bahwa itu ada pada kontrol diri. Ya, terserah Bapak Ibu mau memberikan atau tidak. Kita yang mengontrol diri sendiri itu. Oke, di next saja. Nah, ini Bapak Ibu. Kita sendiri yang memegang kontrol itu. Apakah kita mau berikan atau tidak? Kalau menurut Bapak Ibu itu penting dan memberikan kepada orang lain, ya itu kembali ke diri Bapak Ibu dan itu. Nah, apa hubungannya dengan tadi? Nah, kita kembali ke filosofi pemikiran Gajah Dewantara bahwa beliau katakan begini, bahwa segala kontrak yang ada pada anak itu dapat
mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Nah, kita sebagai guru hanya menuntun itu. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya membaca modul ini, saya merasa bahwa ketika saya membaca modul ini, saya langsung menjadi cuit. Ternyata selama ini saya 22 tahun mengajar. Apa itu? Cuit ya, artinya saya merasa kerdil. Karena saya terpukul betul-betul dengan pernyataan beliau ini. Ya. Saya merasa bahwa ketika saya jadi guru sudah 20 tahun, saya bisa melakukan apa yang saya mau. Tapi ternyata Bapak Ibu, yang saya lakukan itu tidak sesuai Bapak Ibu. Makanya saya coba di 5 kelas ini, saya coba lebih fleksibel lagi. Dan memang saya coba mengubah pola saya dari 360 derajat menjadi 180 derajat. Ya, artinya saya semakin fleksibel dengan anak-anak Bapak Ibu. Oke, jadi betul Bapak Ibu tadi katakan bahwa ketika ini ada ini, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan tersebut, dan tergantung pada diri masing-masing. Kalau Bapak Ibu merasa itu penting, ya tidak mungkin mau diberikan ke orang lain. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, selama ini Bapak Ibu, ketika saya mengajar teman-teman, mengajar dan memberikan apa yang ada pada kita Bapak Ibu adalah ternyata itu semuanya ilusi menurut budaya positif sekolah. Jadi Bapak Ibu, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah itu adalah menguatkan karakter. Jadi selama ini Bapak Ibu, kalau kita melakukan pendisiplinan terhadap siswa dan seterusnya, ternyata di dalam budaya positif ini itu masih ilusi Bapak Ibu. Nah ini ada beberapa ini dan seterusnya. Oke lanjut. Nah, di dalam perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol itu Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana ini? Apakah Bapak Ibu itu masih di dalam posisi stimulus respon, ataukah Bapak Ibu ada pada pilihan di situ? Nah, itu bisa dilihat dari ketika Bapak Ibu memberikan pada anak itu penguatan misalnya dengan kata-kata saja. Jadi dari kata-kata saja sudah Bapak Ibu sudah bisa melihat apakah saya masih dengan stimulus respon ataukah dengan teori kontrol. Contohnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu teori respon. Teori stimulus respon. Kalau kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain dan lain tentang dunia dan seterusnya itu. Nah, ada beberapa buku. Kemudian ada teori katakan di situ saya bisa mengontrol orang lain. Itu adalah stimulus kontrol. Nah, selama ini wali kelas mengatakan saya mengontrol siswa saya. Saya mengontrol siswa saya. Nah, kalau hanya mengontrol berarti kan kita adalah stimulus respon saja. Harusnya kita ada pada teori kontrol dulu, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ketika kita tidak bisa mengontrol orang lain, maka tugas kita adalah apa nantinya di situ. Nah, ini adalah paradigma tentang stimulus respon dan teori kontrol di situ. Lanjut. Oke, ini nggak perlu ya. Ini hanya kata disiplin itu nggak perlu ya. Lanjut saja. Nah, teman-teman yang mengajar di kurikulum Merdeka, sebenarnya yang harus diterapkan itu adalah teori kontrol yang sudah diterapkan di dalam nilai-nilai kebajikan yang tercantum di dalam profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 di situ ya teman-teman di situ. Nah, teman-teman apakah sudah menerapkan atau tidak? Karena kebetulan saya belum mengajar di kurikulum Merdeka, jadi saya belum lihat teman-teman di situ ya. Oke, lanjut saja di sini. Nah, selama ini yang kita lakukan Bapak Ibu adalah kita hanya melakukan motivasi eksternal. Kita belum pernah melakukan motivasi internal. Nah ini. Nah, jadi Bapak Ibu selama ini kita mengajar di kelas itu adalah melakukan motivasi supaya anak ini mau berubah dan mau berubah di situ. Oke, lanjut saja Bu. Nah, hukuman dan konsekuensi. Kira-kira posisi Bapak Ibu ada di mana ini? Ketika Bapak Ibu berhadapan dengan siswa kita di kelas, kemudian siswa kita melakukan sebuah kesalahan, kira-kira posisi Bapak Ibu ada di mana? Apakah sebagai penghukum, ada yang menghukum, atau sebuah konsekuensi? Nah, contohnya begini. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu adalah sebuah hukuman. Konsekuensinya adalah mendorong anak akan mudah menyelesaikan diri. Nah, nanti di dalam keyakinan kelas, Bapak Ibu akan kita terapkan ini. Ya, itu. Mungkin hukuman itu kebanyakan kita lakukan di tata tertib sekolahnya kita.
tapi konsekuensinya itu yang mungkin kita belum terapkan. Nah, konsekuensi ini nanti itu biasanya muncul dengan di keyakinan kelas masing-masing, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut saja. Ya, saya usahakan 30 menit ya. Nah, ini ada kita bermain lagi. Bapak Ibu kan ngantuk ini. Saya coba kita bermain lagi. Ini ada kasus nih. Ibu Ani adalah guru kelas 5 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Nah, di dalam kebutuhan dasar manusia itu ada yang namanya apa itu, saya bisa lihat ya, kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Nah, oke, kita analis Bapak Ibu ya, kita bermain dulu. Jika Bapak Ibu sebagai Ibu Ani yang sedang menghadapi kasus yang dilakukan oleh Agus, di mana Agus ini adalah sering mengambil makanan teman-temannya untuk itu. Nah, keisengan Agus ini nanti kita akan analisis. Apakah Agus itu masih dalam kebutuhan dasar yang mana? Apakah dia masih dalam kasih sayang, penguasaan, kebebasan, bertahan hidup, ataukah kesenangan? Nah, tugas kita adalah jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira alasannya apa? Nah, kalau misalnya Agus mau bertahan hidup misalnya, nah, kira-kira Agus akan melakukan apa terhadap teman-temannya di kelas itu? Karena ini kasusnya adalah, dan ini dialami oleh Bu Ani. Dia bingung menghadapi Agus di kelasnya karena sering mengeluhkan apa nih? Anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makanan siangnya mereka. Nah, apakah Agus itu membutuhkan, di mana posisi-posisi itu kira-kira kalau Agus melakukan itu, kira-kira posisinya Agus ada di mana? Iya. Nah, itu tergantung jawabannya nanti Bapak Ibu. Ketika Agus itu membutuhkan karena apa nanti? Nah, ini dia akan ada di posisi mana Bapak Ibu? Ada yang mau kasih komentar? Ya silakan. Nah, ini guru BK memang ini, Silakan. Ya. Kita kalau mau tahu si Agus ini kenapa, kita harus tahu latar belakang keluarga si Agus. Ya. Itu kuncinya bisa. Ya, kenapa sebenarnya? Yang lain? Silakan. Ya, arahnya guru BK ya, Dewa. Untuk tahu Ini ilmu psikologi. untuk tahu kenapa si Agus kayak begitu, kalau menurut saya memang di kata-kata di situ ada di siang hari. Kalau di siang hari itu orang mulai lapar. Jadi perilaku bertahan hidup untuk mencari makan yang Agus lakukan itu tidak salah. Jadi dilihat dari bertahan hidupnya kayak begitu. Tapi untuk latar belakang dia sudah makan pagi atau belum, itu mungkin bisa diarahkan nanti. Dia diwawancara sama wali kelas kah kayak gitu. Oke, yang lain? Ya, happy dan kesenangan. Oke, nah kira-kira Agus akan melakukan apa di kelasnya di sini kira-kira? Nah, ada ya. Yang lain? Ada jawabannya di sebelah, nanti kita lihat Bapak Ibu. Ini ada jawabannya nanti. Jadi nanti kelima-limanya akan masuk di sini nanti. Ada yang mau coba lagi? Pak, kalau menurut saya tuh siang hari memang kan kejadiannya. Tapi kalau si Agus itu punya uang, tidak mungkin dia melakukan. Siapa tahu dia hanya ingin berkuasa, atau lihat latar belakang keluarganya bagaimana si Agus itu di rumahnya gitu. Kalau memang dia orang tidak mampu, berarti dia membutuhkan untuk makanan gitu. Tapi kalau misalnya di rumah kurang diperhatikan, maka dia mungkin mencari Sensasi. dia perhatian dan sensasi. Ya. Oke, sudah masuk semua ya. Ada lagi yang mau coba, satu lagi sebelum kita munculkan. Ini analisis saya Bapak Ibu ya. Ini analisisnya saya kemarin ketika saya diberi tugas ini. Dan saya coba mengembalikan ke Bapak Ibu apakah sama dengan saya. Karena ini adalah tugas sebenarnya yang saya coba mengadopsi. Saya sudah minta izin kemarin sama pengajar praktis saya. Bapak, saya bisa gunakan tidak? Ternyata diberikan izin. Nah, kita analis sama-sama ini. Cukup ya? Coba kita lihat jawabannya apa. Next saja. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ada 5 kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, kita lihat. Apabila jawaban Agus karena ia lapar, betul. Dia butuh bertahan hidup. Oke? Di situ dia katakan, ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang.
berarti dia butuh untuk bertahan hidup. Nah, tetapi kalau misalnya Agus mengatakan begini, ia senang. Ya senang. Kesenangannya mengganggu teman-teman saja. Berarti ketika dia katakan ia senang dan temannya menjadi perhatikan sama dia, berarti Agus membutuhkan cinta dan kasih sayang. Berarti kurang perhatian di orang tuanya itu gitu ya. Psikologi nih Bapak Ibu. Jadi saya sekarang belajar psikologi. Ya, oke. Next. Tapi kalau Agus katakan ia merasa hebat, nah berarti dia masuk dalam kategori penguasaan. Ya, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Berarti si Agus ini masuk dalam penguasaan dia. Ya, jadi kebutuhan dasar untuk penguasaan dia. Tapi kalau Agus katakan ia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya, berarti dia membutuhkan kebebasan Bapak Ibu gitu ya. Dan yang terakhir kalau Agus katakan ia iseng saja dan ia menikmati ekspresi tersebut, berarti itu adalah kesenangan tadi. Nah, Bapak Ibu, apa maksudnya ini? Di kelas kita kan sering terjadi ini, ya. Nah, tapi kita belum pernah menganalisis tersebut. Apakah dia rapal? Apakah itu ternyata? Nah, mungkin dengan ini sudah Bapak Ibu sudah membayangkan bahwa oh, saya sebagai wali kelas harus memperhatikan kondisi anak ini. Nah, kemarin ada satu kasus di bawah sini. Saya lagi makan dan anak tersebut mengerjakan tugas bahasa Inggris. Ibu Afri ada ya? Nah, saya tanya, kamu kerja apa nak? Kerja tugas. Di kelasmu apa? Di kelas saya lagi ramai. Kamu sudah makan? Nah, saya suruh dia beli makan di situ. Kenapa? Karena saya merasa bahwa anak ini ketika dia mendekat kantin mengerjakan tugas, itu ada hal yang ingin diperhatikan Bapak Ibu. Ya. Kenapa dia tidak kerjakan tugas di tempat lain, tapi kenapa dia mendekat ke kantin mengerjakan tugas bahasa Inggris? Nah, setelah saya baca modul ini, saya langsung berpikiran bahwa anak ini butuh kasih sayang gitu. Nah, makanya kemarin saya berikan dia makan dan seterusnya gitu. Gitu ya. Itu yang saya praktekkan Bapak Ibu. Jadi memang saya akan berubah secara perlahan-lahan ya. Kemarin itu ya. Saya coba. Saya tanya sama dia, anak, kamu bikin apa? Saya kerja tugas bahasa Inggris. Dia kerjakan tugas dan saya perhatikan betul. Ya. Nah, kemudian saya berpikiran, kenapa bisa datang kerja tugas di kantin? Ya. Nah, saya teringat dengan kebutuhan dasar manusia nih Bapak Ibu. Dan itu anak itu saya tanya, kamu kerja tugas siapa? Ya. Dia malu-malu. Tapi saya lihat dari riri wajahnya bahwa anak itu belum sarapan. Saya berikan dia makan dan dia kerja tugas itu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi secara naluri kita Bapak Ibu, ketika anak tersebut mendekati kita, dan mungkin dia malu, mungkin dengan kebutuhan dasar manusia yang saya katakan tadi ini, itu bisa menggugah hati kita Bapak Ibu ya. Saya sudah punya anak angkat 3 ya. Ya, saya sudah punya anak angkat 3 Kak Kalis. Jadi saya sudah punya angkat 3. Nah, saya sudah bilang sama kantin kalau mereka butuh makan, kue, layani saja. Nanti saya yang bayar. Nanti saya. Jadi saya sudah mau berubah Bapak Ibu ya. Ya, dengan ini ya. Selama ini ditakuti, sekarang katanya didekati sama anak. Ya, saya sudah punya anak. Sejak kapan berubah? Sejak kapan? Saya berubah sejak saya mengikuti modul ini. Sejak kapan? Saya mau cek. Oke ya. Dia mau bergerak. Oke. Kayaknya baru masuk dalam 10 kait. Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi saya coba praktekkan apa yang saya dapat Bapak Ibu, dan ternyata saya punya kasus kemarin sudah saya dapatkan itu. Oke. Dan ini Bapak Ibu, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita kembali ke posisi Bapak Ibu guru sekarang. Posisi Bapak Ibu guru ada di mana ini? Lihat saja yang merah di situ. Apakah guru itu sebagai Bapak Ibu sebagai penghukum? Apakah Bapak Ibu termasuk orang yang membuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Ataukah sebagai manajer? Nah, itu bisa Bapak Ibu lihat dari motivasinya di situ. Ketika Bapak Ibu guru itu apa itu? Berbuat ya. Nah, berbuat misalnya menggunakan kata mengherdik, kemudian dan seterusnya ada semua di atas. Mengherdik ya, kemudian apa itu? Saya lihat ada sekali. Oke. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol Bapak Ibu guru yang seharusnya kita tanamkan di sekolah kita. Saya tidak perlu jelaskan, nanti slide-nya saya akan share ke teman-teman saja nanti dipelajari saja. Kemudian ada di situ penghukum. Nah, penghukum ini yang bagaimana Bapak Ibu? Ya. Menghukum itu bukan saja dengan fisik Bapak Ibu, tapi menghukum itu bisa dengan verbal, dengan kata-kata juga. Ya. Bisa dengan kata-kata. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah, itu ada kata kuncinya di situ. Kemudian guru bisa menjadi teman.
Nah, itu juga ada kata-kata terus guru sebagai pemantau dan manajer. Nah, kira-kira nanti akan dilihat nanti posisi Bapak Ibu ada di mana. Apakah di pemantau atau di manajer tersebut. Oke, saya tidak lanjut, saya tidak ini ya. Lanjut saja. Nah, ini Bapak Ibu yang kata kunci ya. Misalnya ada pernyataan pertanyaannya. Pernyataan ini Bapak Ibu bisa gunakan sebagai kata kunci ketika Bapak Ibu ada pada posisi yang mana ini. Ketika Bapak Ibu katakan begini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu adalah sebuah kata yang mengatakan itu adalah pembuat orang merasa bersalah. Saya sangat kecewa dengan kamu. Saya sering dengar itu. Ibu sangat kecewa melihat kamu ya, kelakuannya begitu. Nah, secara tidak langsung Bapak Ibu sudah masuk di dalam pembuat orang itu merasa bersalah. Ya. Saya kecewa dengan kamu dan seterusnya. Kamu tidak pernah benar. Nah, itu adalah menghukum. Yang berikut, ayo lakukan demi ibu, ayo lakukan demi bapak ya. Itu kita seperti temannya itu. Ya. Ada saya lihat teman-teman guru muda ini ya. Ayo kita jalan-jalan semua. Padahal ini murid lah. Nah, itu berarti teman itu merasa bahwa guru dan teman itu biasa itu apa? Guru di sini menganggap itu teman. Jadi siswa menganggap kita itu teman. Kemudian memantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Nah, ini. Saya di kelasnya Ibu Emi itu saya sudah jadikan kelas kontrol. Itu selalu tugas-tugas mereka itu saya selalu berikan apa ya? Cap. Ada cap sekarang itu, cap senyum-senyum itu. Jadi tugasnya saya kasih cap sekarang itu. Ya. Kemudian manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Nah, kita berharap Bapak Ibu kita ada pada posisi yang mana? Manajer ya. Ya, saya setuju kalau kita pada posisi. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas dan seterusnya. Saya sering gunakan kata ini. Ya, itu adalah semua kalimat-kalimat penghukum. Nah, itu Bapak Ibu. Next saja. Nah, keyakinan kelas sama peraturan kelas sama tidak Bapak Ibu? Beda ya. Silakan. Oh ya, silakan ya. Yang ingin saya tanyakan itu kadang-kadang kita ada pada posisi itu semua. Iya. Iya, betul. Iya. Maksud saya, apakah ada posisi yang lebih baik daripada yang lain atau memang kita bisa dalam posisi itu semua dan itu benar? Posisi yang tadi itu. Ya, karena kita kan orang tua pengganti ya. Ya. Kita orang tua kan menitipkan anak-anak di sekolah, berarti kan kita belajar sebagai orang tua. Dan kita sebagai orang tua ya kan, anak manajer, itu semua. Pertanyaan saya, apakah menjadi posisi itu semua itu memang harus atau Oke, sesuai dengan modul yang saya baca jadi minimal kita punya posisi itu ada di pemantau sama manajer itu. Ya, jadi kita tidak boleh melakukan posisi menghukum di sekolah, apalagi membuat orang itu bersalah, apalagi sebuah teman. Karena kita diwajibkan itu minimal kita dua posisi, yaitu pemantau dan manajer. Gitu. Itu yang baik, ya. Yang itu. Nah, selama ini kan teman kita, termasuk saya Bapak Ibu ya, saya selalu menghukum anak itu dengan cara-cara misalnya ini, ternyata saya coba memantau. Saya memantau mereka tuh dengan menggunakan blog saya, gitu. Oke, bisa Bu ya? Bisa. Oke, next sudah. Nah, keyakinan kelas dan peraturan kelas sama? Nah, Bapak Ibu saya tantang wali kelas ya. Selama ini kan Bapak Ibu menggunakan peraturan sekora, bukan peraturan kelas atau keyakinan kelas. Setuju? Ya? Ya. Oke, kita lihat dulu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Bersama di sini artinya apa? Guru dan siswa. Kita pantau siswanya yang mencatat menurut kamu keyakinan kelas apa yang kita terapkan di kelas kita. Ya. Lanjut saja, nggak perlu saya baca itu. Ya. Nah, saya hadapkan dua kata ini. Sebelum saya
baca modul 1.4, saya sudah membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa sebelumnya. Tapi setelah saya baca modul ini, keyakinan kelas saya revisi. Menurut Bapak Ibu, manakah keyakinan kelas? Keyakinan 1 kah ataukah keyakinan 2? Ini saya terapkan di 12 MIPA 1 sampai MIPA 5 ya. Oke. Kira-kira keyakinan kelas itu mana menurut Bapak Ibu ini? Ya. Nah, ini budaya positif ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu, mana yang menurut Bapak Ibu keyakinan kelas? Ada yang kasih komen? Kelihatannya sepele. Oke, ibu. Kalau saya melihat, kalau keyakinan 2 itu bagus, tapi kebanyakan yang saya lihat yang sering jalan di sekolah ini justru ada pada posisi keyakinan 1. Oke, ada yang mau lagi kasih masukan? Ya. Kira-kira mana yang keyakinan kelas dan mana yang peraturan? Sudah begitu aja. Kalau saya keyakinan kedua itu yang salah. Memang Karena dibuat oleh guru dan peserta didik. Ya. itu yang saya bilang tadi. Kita voting ya. Siapa yang ambil keyakinan 2? Ya, saya voting dulu. Yang 2? 1. Siapa yang 1? Siapa yang 1? Kalau mau baik, sebetulnya 2. Oke. Kembali kepada konsep keyakinan. Dua ya. Oke. Pak Rejin minta 1. Boleh Pak kasih komentarnya kenapa Pak milih keyakinan 1 itu sebagai keyakinan kelas? Kami sesuai dengan konsep keyakinan kelas. Oke. Ibu Hajijan ya. Ya. Ibu kasih komennya kenapa Bapak Ibu? Karena itu dibuat kesepakatan berdasarkan apa dengan guru dan siswa. Ya. Kelas. Ada kata kuncinya ya. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu abstrak. Menyayangi, apalagi di situ. Semangat, peduli itu kata-kata kunci dari keyakinan kelas. Sedangkan yang ini Bapak Ibu, kami datang tepat waktu itu adalah peraturan, aturan sekolah. Itu. Nah, coba Bapak Ibu, mungkin dengan selesai sabah budaya ini, coba mulai sekarang bikin keyakinan kelas dengan anak-anak sendiri ya. Entah mau ditempel lantai di tembok kah, mau dibikin pohon keyakinan kelas kah, terserah Bapak Ibu. Jadi susunlah keyakinan kelas Bapak Ibu itu dalam bentuk kesepakatan bersama dengan siswa itu. Ketika nanti siswa membuat pelanggaran, kita gunakan keyakinan yang mereka sudah buat itu sebagai alat untuk restitusi, gitu Bapak Ibu ya. Jadi tugas kita adalah membuat keyakinan kelas untuk mencarikan solusinya nanti. Jadi kenapa tidak efektif ya panggil KBK, panggil orang tuanya, nggak akan pernah efektif Bapak Ibu. Kan itu peraturan saja. Tapi kalau keyakinan mereka yang buat sendiri, nah nanti kita selesaikan dengan cara restitusi. Oke, kita lanjut. Naik saja. Nah ini keyakinan kelas itu ya bersifat abstrak daripada peraturan dan lebih terrinci. Pak Uno, Ya, katakan. Yes. saya Silakan ya. ini yang sering kali terjadi di kita ya. Oke. Siapa sih yang tidak mau? Pasti kita punya cita-cita dan tujuan yang sama, yaitu menjadikan anak itu yang baik ya. Iya. Tapi apapun yang sudah kita buat mencoba untuk mereka baik, terkadang kita itu dilemahkan dengan lingkungan, situasi dan lingkungan. Karena apapun yang kita dengan waktu yang terbatas di sekolah ini, saya tidak tahu di rumah, di lingkungan masyarakat itu mereka mencoba untuk mengimplementasikan apa yang sudah dilakukan di sekolah atau tidak. Nah terkadang mereka itu sering justru malah terbalik. Apa yang di rumah, apa yang di luar, itu yang sering masuk dalam sekolah. Iya. Nah ini yang sekarang menjadi satu dilematis. Tidak ada pendidikan di dalam lingkungan masyarakat. Mau bilang di rumah, terkadang orang tua juga masa bodoh. Iya. Jadi istilahnya kita itu macam kerja ekstra. Ekstra ya. Oke. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih ya. Saya tahan dulu kakak ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut dulu ya. Ini jawabannya ya. Jadi keyakinan kelas itu kita susun nanti Bapak Ibu secara abstrak saja ya. Menyayangi, kami saling menyayangi dan seterusnya gitu. Oke lanjut. Nah, peraturan kelas
peraturan sama keyakinan kelas beda Bapak Ibu ya. Lihat saja. Jadi kalau peraturan itu adalah selalu kembalikan tempat, misalnya contoh, selalu kembalikan buku kepada tempatnya, itu tanggung jawab. Nah, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya tidak perlu bacakan ini ya, kita lanjut saja. Ini Bapak Ibu, apa itu restitusi? Nah, ini mungkin nanti restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Kemarin Bapak Ibu setelah kita halal Maulid Nabi kemarin, itu saya sudah melakukan skenario restitusi pada 2 siswa. Dan itu mungkin nanti videonya akan saya kirim di grup, nanti Bapak Ibu lihat bagaimana menyelesaikan kasus itu berdasarkan restitusi tersebut. Lanjut saja ya. Oke, tidak usah saya jelaskan itu ya, ini nanti saja itu. Nah, ciri-ciri restitusi yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu adalah kurang lebih ada ini Bapak Ibu. Silakan pilih nanti mana yang mau digunakan untuk melakukan restitusi itu. Ya, terutama teman-teman dari guru BK, mungkin ini bisa diadop nanti untuk digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan perbaikan atau mencari solusinya gitu ya. Itu. Terserah nanti mau dipakai yang mana. Nanti slide-nya saya kirim ke grup juga. Oke, lanjut. Nah, segitiga restitusi adalah kita bisa melakukannya. Jadi membantu murid untuk lebih memiliki tujuan yang disiplin, positif. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri. Oke, lanjut saja. Nah, ini yang dimaksud dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi yang paling di bawah itu adalah kita menstabilkan identitas. Jadi kalau siswa itu membuat pelanggaran, jangan langsung divonis, tapi kita sebagai guru menstabilkan dulu identitas masalahnya ada di mana, masalahnya apa dan seterusnya. Setelah kita menstabilkan identitas, silakan Bapak Ibu lanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Mencari tindakannya yang salah. Berarti kalau divalidasi berarti kita cari solusinya bersama dengan siswa tersebut. Lalu terakhir adalah menanyakan keyakinan gitu. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu bisa gunakan seperti kalimat ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu melakukan validasi. Menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu gunakan kata-kata tidak ada manusia yang sempurna. Misalnya, lalu Bapak juga bisa berbuat salah dan seterusnya. Kalau saya Bapak, berarti kalau Ibu ya Ibu. Nah, dan seterusnya. Itu. Nah, itu yang menstabilkan. Lanjut saja. Lanjut ya. Oke. Untuk yang membuat validasi kebutuhan atau melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan. Nah, di sini kita bisa lihat ada penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Nah, pertanyaan yang boleh kita dikeluarkan adalah ini. Lanjut. Nah, Bapak Ibu boleh menggunakan kalimat-kalimat begini untuk melakukan validasi kebutuhan mereka tersebut. Contohnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak bisa melakukan kan? Nah, jadi kita bisa gunakan kalimat-kalimat begitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kita next ya. Oke, karena sudah mudah tiga ini. Nah, untuk menanyakan keyakinan, Bapak Ibu bisa gunakan kalimat-kalimat seperti ini. Kamu ingin jadi seperti apa? Gitu, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Next saja. Nah, tapi restitusi segitiga ini membutuhkan waktu yang lama Bapak Ibu. Kita harus memanggil siswanya setelah dapat kasus. Nah, itu kan tidak selamanya kita lakukan itu. Nah, kita bisa gunakan validasi intervensi 30 detik juga bisa. Kita bisa lakukan di kelas ketika kita mendapatkan anak tersebut. Bapak Ibu boleh lakukan intervensi 30 detik. Dan itu adalah merupakan salah satu budaya positif yang saya dapatkan dari instruktur saya kemarinnya. Dari Sukses. Nah, apa yang dimaksud dengan intervensi 30 detik? Nah, ini Bapak Ibu. Nah, itu. Oke, lanjut. Next saja. Nah, saya kira cukup sampai di sini. Kita refleksikan sekarang.
perasaan saat ini setelah Bapak Ibu melihat sepintas tentang budaya positif sekolah? Apa yang dirasain? Ada yang mau kasih komen? Nah, kelemahan kita Bapak Ibu setelah mengajar di kelas tidak pernah melakukan refleksi. Dan saya sudah lakukan refleksi Bapak Ibu di kelas. Di 5 kelas itu, walaupun saya kasih refleksi, kadang mereka nggak jawab, tapi selalu saya ingatkan, kita refleksikan dulu materi hari ini. Bapak Ibu mungkin tidak pernah melakukannya. Dengan itu, dengan melakukan refleksi tersebut, kita membantu siswa untuk berani berbicara pada saat itu. Ya, apa yang kita pelajari hari ini, mereka bisa melakukan kesimpulan, gitu. Oke, saya kira cukup sampai di sini dulu, Bapak Ibu. Mungkin kalau ada yang mau tanyakan, saran, masukan, saya punya guru pengajar praktik ada 2 ya. Sebenarnya Bapak Ibu saya ada 2. Di SMA Negeri 1 itu ada 2 CGP, saya dengan Janiba. Tapi Janiba pending dulu karena kekurangan gurunya, guru praktiknya. Jadi di Papua ini sangat kurang guru pengajar praktik ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau jadi guru pengajar praktik, silahkan didaftar. Lagi dibuka. Sudah dibuka kah? Belum ya?